Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman IDEX viewers yang sudah bergabung sehat dan tentunya juga Mang Amsi sebagai narasumber kita di sore hari ini selalu sehat walafiat ya. Dan tentunya pertemuan sore hari ini juga bermanfaat dan penuh berkah buat kita semua ya, teman-teman yang sudah bergabung. Sore hari ini kita akan diskusi tentang Nutrisari ini. Seperti biasa, Mang Amsi identik dengan label-label singkatan lah gitu ya. Nutrisari ternyata newbie investasi trading saham syariah. Nah, tentu banyak teman-teman yang kadang emang bisa ditradingkan gitu ya, atau baru mengenal saham syariah gitu. Karena di kepala kita kadang-kadang untuk saham syariah nggak boleh di trading, lebih ke jangka panjang dan sebagainya. Oke, mungkin kita dalam di pertama hari ini kita akan coba ulas ya agar teman-teman juga bisa memahami apa sih konsep saham syariah dan tentunya dengan tema kita ya untuk investor pemula tentu ada nggak tips dan triknya untuk bisa berselancar di saham-saham syariah dan bisa kita juga tradingkan ya. Gitu. Jadi tentu dengan narasumber yang tidak asing untuk pasar modal syariah, beliau sudah banyak bukunya, teman-teman bisa beli bukunya, ada Sari Kelapa, kemudian terakhir ada apa yang 10 investor itu ya, maaf sih ya. Apa masih judulnya yang 10 penulis itu? Master Oh, Investor. Master Investor. Jadi teman-teman bisa dapetin di Gramedia kalau nggak salah ya. Jadi bisa dieksekusi, Betul. silakan baca-baca bukunya. Tentu masih tentang pasar modal syariah ya buat teman-teman semua. Oke, makasih mungkin untuk mengawali diskusi kita di sore hari ini. Nutrisari apa nih? Nutrisari kan identik. Ya tadi singkatannya sudah ada ya. Tentu kenapa sih ambil ini gitu ya? Ada apa dengan ambil ini gitu kan? Apakah memang jumlah investor di pasar modal syariah masih terbatas sehingga kayaknya perlu nih teman-teman yang sudah eksis ataupun belum masuk pun harus tahu bahwa di pasar modal syariah juga sangat menjanjikan gitu. Nah ini gimana Bang Amsi? Oke, terima kasih. Selesai jelas ya Pak Emon. Ya jelas. Oke. Oke, teman-teman dari viewers dari Idexio, kemudian terima kasih juga Pak Emon, Bang Haldo ya dari Idexio ini. Kalau kata Kang Adi katanya, ini Mam sih kalau di Riau kayaknya rutinan pengajian syahriahan. Pengajian Pengajian bulanan. bulanan setiap tanggal 20-an. Jadi saya juga tadi share ke teman-teman guru madrasah di Riau ya. Jadi terus ada yang komentar, Mang kali-kali kopdar dong ke Riau-nya gitu, bukan hanya online ya, insya Allah. Insya Allah, Nanti insya Allah. nungguin undangan dari Pak Emon saya. Insya Allah, insya Allah. Iya, oke. Jadi kalau bicara tentang Nutrisari ya, newbie investasi trading saham syariah. Jadi memang kalau setiap ada event di IDX Riau itu saya selalu berusaha membuat singkatan yang setiap bulannya beda gitu Pak. Jadi supaya padahal temanya ya mungkin mirip-mirip lah, apa ada persinggungan ya. Iya. Dulu juga kita ada matahari gitu ya. Iya. Sampai saya lupa lagi matahari itu apa, pokoknya harinya saham syariah deh gitu kan. Kemudian matahari, kemudian banyak lain-lain lah. Sekarang Nutrisari kan. Karena ini kan baru awal tahun ya memangnya, awal tahun, jadi mungkin banyak juga yang mulai mencoba instrumen investasi di saham syariah begitu. Setelah tahun kemarin secara statistik ya, secara data memang tahun 2022 itu salah satu tahun yang manis ya, katakanlah gitu, manis buat saham syariah, terutama didongkrak oleh saham-saham batubara kan untuk 2022 ya. 2022 itu didongkraknya oleh batubara. Dan kebanyakan saham batubara memang syariah begitu. Kenapa? Karena porsi utangnya kecil ya, kecuali ya saham itulah. Kalau saham itu memang mahal, ekuitasnya minus bahkan ya. Tapi kalau yang lainnya kan normal-normal saja ya. Maksudnya bahkan saham batubara itu return on equity-nya itu lumayan besar, atau net profit margin-nya itu besar. Kemudian PE-nya rendah-rendah. Nah, itu tahun 2022. Sekarang mungkin sudah lewat ceritanya. 2021 kita dikejutkan dengan BRIS ya. BRIS itu kan 2021 itu puncaknya ya di awal tahun karena merger. Di situ kenaikannya sangat fantastis. Kemudian juga 2021 itu ditopang oleh bank digital.
2021 digital, 2022 batu bara, nah 2023 kemarin kita di awal tahun 2023 itu bicara pertama tentang logam kan ya, logam yang pertambangan yang berkaitan dengan logam. Jadi misalnya dan logamnya yang ada kaitannya dengan baterai, misalnya kita sebut nikel begitu. Kemudian juga emas gitu yang naiknya memang kalau misalnya sedang mendekati resesi, emas itu biasanya naik harganya. Nah, jadi kita juga bisa melihat salah satu saham yang naik juga secara pergerakannya selain BRIS tentunya itu juga ada Antam, kita lihat kemarin ada Inco juga gitu ya, yang diuntungkan dengan dengan isu-isu mobil listrik gitu ya Pak. Nah, kenapa kita mengambil tema ini di sore kali ini ya, ada Nutrisari, karena siapa tahu ada teman-teman yang baru belajar tentang saham syariah, itu bisa kita gunakan sebagai salah satu sarana meningkatkan aset. Tentunya dengan dua cara, pertama dengan investasi, yang kedua dengan trading. Apa itu investasi ya? Mungkin saya sederhanakan ya Pak, supaya teman-teman mudah memahaminya gitu. Kalau investasi saham itu seperti kita beli kontrakan, kemudian kita dapat setiap bulannya dari yang kontrak, gitu. Itu investasi. Dan kita biasanya dipegang agak lama karena memang ada menguntungkan dari ada passive income-nya. Bedanya mungkin kalau kontrakan tiap bulan ada yang bayar, kalau saham itu setahun sekali minimal, ada yang sampai 4 kali ya. Ada juga yang nggak bagi dividen gitu. Itu namanya dividen. Tapi kalau trading itu ibarat kita beli kontrakan, kemudian beberapa minggu kemudian ada yang nawar kontrakan kita jual lagi kontrakan tersebut, kita hilang kepemilikan dan hilang dari penghasilan sewanya, tapi kita dapat capital gain, dapat selisih dari harga jual beli harga jual dari harga beli kontrakan tadi. Nah, saham pun seperti itu. Jadi sebenarnya yang menjadi kata kunci dari saham syariah terutama itu adalah kepemilikan. Jadi meskipun cuma 2 jam, tapi pernah kita miliki, ya itu namanya juga kepemilikan. Dan bisa juga kita simpan bertahun-tahun, itu juga kepemilikan. Sama halnya dengan kontrakan tadi. Tentunya kita harus beli dulu, kemudian di akadnya itu kita memiliki kontrakan tersebut. Nah, nanti perlakuannya bisa berbeda. Apakah kontrakannya, misalnya kita punya 2 kontrakan. Kontrakan A ini karena di situ banyak mahasiswa dan income-nya lumayan besar gitu ya, sewanya lumayan rutin, ya kita tidak jual. Tapi kita simpan dan setiap bulan kita dapat uang sewanya. Itu kita melakukan kontrakan A sebagai investasi. Tapi ketika yang si B ini, kontrakan ini kayaknya kalau dipegang lama juga kurang bagus, atau misalnya ini mah jangka pendek aja. Jadi ternyata kontrakan B kita jual lagi, dibeli 100 juta, jual 120 juta. Nah, itu kita perlakukan kontrakan yang kedua itu sebagai trading. Nah, kita tinggal ambil ilustrasi ini, kontrakan itu adalah saham. Seperti itu Pak. Iya. Jadi ini tentu harus dipahami secara definisi agar mindset kita dalam berinvestasi juga harus benar gitu ya. Memperlakukan investasi secara benar sesuai dengan definisi, karena kadang-kadang kita terjebak oleh informasi-informasi atau definisi-definisi yang sebetulnya tidak punya dasar gitu, atau ya ngambang ini ya. Karena lebih cenderung tadi transaksi jual belinya yang ditonjolkan, sehingga perilakunya ya sudah itu sekedar barang yang diperjualbelikan gitu. Padahal konsep besarnya adalah sebuah bukti kepemilikan. Ini konsep besarnya. Jadi buat teman-teman kalau mau bertransaksi saham, tentunya ya dasarnya itu, karena itu yang akan merubah pola atau perilaku kita dalam konteks membeli barang ya. Harus ada dasar yang kuat, karena pada dasar kita akan menjadi milik kita. Tapi kalau trading tentu kita tidak mengikat, seolah-olah ya udah jual beli gitu. Jadi tidak ada faktor lain yang harus dianalisa lebih dalam. Ini menarik nih buat teman-teman. Nah, paham sih. Kalau kita tadi bicara bahwa ini bisa tahunan, bulanan, dan sebagainya, untuk di saham juga sebetulnya bisa seperti itu ya. Itu yang dinamakan trading ya. Intinya adalah jual beli, mau jangkanya panjang, lama diperjualbelikan, ataupun jangkanya pendek ya. Artinya ini semua bisa namanya trading, itu ditransaksikan. Poin utamanya tadi yang masih bahas ya. Iya, betul Pak.
Jadi kalau diperjualbelikan berarti namanya trading. Hmm. Dan itu dasarnya teman-teman ya, viewers semua, memang saham itu basicnya adalah jual beli gitu. Jadi secara apa ya? Secara substansinya adalah bukti kepemilikan, tapi secara prosesnya, mekanismenya itu melalui transaksi yang namanya akad jual beli, Hmm. akad buy gitu. Makanya kalau teman-teman beli saham atau apa ingin memiliki suatu saham, pasti teman-teman harus gabung di satu sekuritas atau broker. Kemudian di situ kalau sudah jadi nasabah, pasti perintahnya itu buy dan sell, Pak. Iya. Bukan invest dan apa ya, enggak gitu, tapi buy sell gitu. Artinya saham ini memang bukti, objeknya adalah bukti kepemilikan, tapi mekanisme transaksinya itu jual beli. Nah, setelah Hmm. dibeli, kita dapat di situ misalnya hak untuk mendapatkan bagi hasil atau kita sebut sebagai dividen. Nah, di situ berarti kita berlaku sebagai, kalau dalam konsep syariah, kita sebagai sohibul mal, dan saham perusahaannya sebagai mudorib yang nanti dapatnya kita bagi hasil Hmm. dari laba bersih tadi. Dari laba bersih tadi kita dapat bagian kalau memang kita berniatnya memiliki perusahaan tersebut. Tapi kalau kita niatnya memiliki saham, bukan perusahaannya, tapi kita memiliki saham perusahaan tersebut, kemudian kita jual beli apa, kita jual lagi ke orang yang lain, itu namanya jual beli, bay al musawamah, jual beli yang berkelanjutan, lelangnya berkelanjutan. Jadi sebenarnya mau teman-teman sebagai investor penuh ya, istilahnya hanya memegang saham, kemudian mengambil dividennya, melihat perkembangannya ke depan, itu juga boleh. Kemudian kalau teman-teman misalnya ingin memperlakukan saham itu sebagai sarana perdagangan, juga boleh. Maka kalau teman-teman baca buku saya di buku Sari Kelapa ya, Pak Iman ya, saham syariah kelas pemula, di bab 3 itu kan core-nya ya, kan kita punya 5 bab nih. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tentang hukum, bab 4 tentang analisis, bab 5 tentang kisah sukses. Bab 3 ini sebenarnya core-nya. Kenapa? Karena bicara tentang sahamnya di bab 3. Saya tidak menggunakan yuk invest saham, yuk nabung saham, tapi yuk dagang saham. Kenapa saya mengambil kata itu? Itu sebenarnya ada filosofinya. Gitu. Yuk dagang saham, karena memang saham diperdagangkan. Jadi ketika bicara perdagangan, dua mazhab ini bertemu. Orang yang suka, mohon maaf ya teman-teman, orang yang suka mendewakan fundamental dan mengagungkan teknikal, pada akhirnya juga jual beli. Makanya jual beli itu gini aja, kalau di bursa ya, Pak Emon ya pasti orang dalam kan Pak, teman-teman ya, insider nih. Kalau di bursa kan di situ ada mekanisme perdagangan, bukan mekanisme investasi ya Pak. Betul, atau misalnya perdagangan, bukan dia investasi gitu. Jadi pada akhirnya saham memang bukti kepemilikan dan investasi, tapi mekanisme transaksinya itu lewat dagang. Dan dagang itu ya halal. Wa halallahul bai'a wa harrama riba kan. Dagang itu diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan ya tadi sesuatu yang menarik bunga dari utang. Seperti itu Pak. Oke, makasih. Saya udah mungkin kita yang baru nih udah pada tahu nih konsepnya ya, cara definisi tadi sudah diuraikan dan sebagainya. Nah, kalau untuk seorang newbie nih, ketika dia mau akan trading saham syariah, setelah buka rekening lah katakanlah, kalau buka rekening kan udah ini ya. Sebetulnya apa saja sih yang mesti dia siapkan secara mungkin mentality atau skill, langkah-langkah praktis agar dia bisa melakukan praktek, dan tentu ujungnya adalah harapannya adalah untung, karena investasi kan ujungnya cuan ya, untung gitu. Ini langkah-langkah taktis apa nih yang mungkin bisa dipersiapkan agar seorang newbie ini juga bisa akselerasi, ada percepatan untuk bisa menjadi seorang investor atau ya traders atau apalah gitu nih ya. Bisa dijelaskan step-step setelah itu, agar mereka juga nggak bingung nih. Kadang-kadang kan orang buka rekening, setelah buka rekening dia bingung gitu, kadang banyak kan gitu nya. Dia paham konsep investasinya, tapi ketika berpraktek dia tuh di awal bingung gitu nih ya, karena mungkin dia broker harus nyuruh beli jual, tapi dari sisi dia kadang-kadang mungkin nggak paham gimana nih dia harus melakukannya gitu kan. Nah ini gimana? Ada tips dan triknya nggak untuk seorang newbie nih? Oke, terima kasih Pak Emon. Jadi yang pertama teman-teman ya, yang pertama itu kalau saya selalu mengatakan halo dulu ya.
pastikan bahwa investasinya halal, legal, logis. Gitu. Halo dulu. Yang pertama halo dulu, halal, legal, logis. Gitu. Yang kita runut dari basic aja ya Pak ya, karena ini newbie ceritanya. Halal, legal, logis, pastikan instrumennya benar, halalnya ada fatwa MUI-nya, legalnya ada OJK-nya, logisnya itu masuk di akal, tidak bombastis dan tidak bombastis dan realistis lah gitu, harus realistis. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui instrumennya, misalnya saham nih, saham syariah gitu. Yang kedua adalah mulai dari modal yang terjangkau gitu. Misalnya kalau teman-teman mahasiswa ya, ada mahasiswa ya jangan dulu ratusan juta, ratusan ribu dulu aja gitu. Artinya kalau hilang pun nggak sampai murung berbulan-bulan gitu. Katakanlah cuma 100.000 lah. Kalau misalnya 100.000, kalaupun hilang semua bisa digantikan dengan uang jajan berapa hari kan gitu, seperti itu Pak. Jadi yang pertama pastikan dimulai dengan modal terjangkau karena memang berisiko tinggi. Ada risikonya saham itu. Risikonya lebih besar dibanding instrumen yang lain. Itu harus disadari dari awal. Karena kan saya sering mengatakan kena risiko, kena rezeki ya. Mengenal risiko itu adalah saluran rezeki. Nah yang ketiga, setelah kita memulai dengan modal terjangkau, yang langkah berikutnya adalah tadi halo, yang kedua modal terjangkau, yang ketiga adalah gunakan modal tadi untuk mengenali fitur dari broker tadi. Misalnya kalau saya menyingkatnya STMJ ya, STMJ, ingat ya teman-teman, STMJ, setor tarik membeli jual, supaya padahal menjual ya, tapi kan supaya gampang diingat gitu Pak. Setor tarik membeli jual, deposit withdraw, buy sell. Kenapa? Karena sampai berapa puluh tahun ke depan, kalau teman-teman jadi investor atau trader saham, itu yang 4 itu rutinitasnya, menyetor dana ke RDN, menarik kalau butuh, membeli saham, menjual saham. Tapi jangan sepelekan 4 hal itu, karena saya juga yang udah katakanlah udah sering gitu ya. Kadang salah juga, salah input buy harus sell, atau salah input lotnya harusnya 2 jadi 20. Kan seperti itu. Jadi ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil. Nah, pastikan yang uang tadi yang siap hilang itu digunakan untuk mencoba seluruh fitur yang ada. Itu ya. Setelah kita agak lancar dalam bertransaksi, kemudian pelajari FATAMA, Fundamental Analysis, Technical Analysis, Money Management. Kalau diurai itu bisa buat 3 workshop, Pak. Karena masing-masing beda mazhab ya. Fundamental, Technical, Money Management. Fundamental itu bicara tentang isi dari perusahaan, teknikal bicara tentang pergerakan harga di pasar sahamnya, money management bicara tentang modal kita. Yang paling penting adalah money management. Seberapa hebat apapun atau seberapa naik sahamnya pun, kalau kita nggak punya money management yang baik, ya tetap kita juga akan terkena oleh kalau misalnya salah posisi atau misalnya katakanlah tidak terlalu memperhitungkan risiko. Kemudian yang terakhir dari saya adalah terus upgrade informasi, pelajari perkembangan saham terbaru. Kenapa? Karena di tiap tahun itu ada primadonanya ya Pak Emon ya. Pak Emon ya, ada jagoannya gitu. Mungkin kalau sekarang ngomongin bank digital sudah mulai lewat. Gitu. Kalau sekarang ngomongin batu bara ya sudah telat juga gitu. Mungkin sekarang yang harus kita tangkap peluangnya apa nih di tahun ini. Seperti itu kan. Kita bisa melihat dari data-data ekonomi, dari perhelatan geopolitik dan seterusnya. Itu menjadi landasan, oh tahun ini kayaknya yang akan diuntungkan adalah saham ini. Biasanya nanti kalau sudah laporan kuartal 1 itu mulai kelihatan. Oh ini yang ternyata sektor yang sekarang mulai bergerak gitu. Tapi kalau sekarang kan di awal tahun belum kelihatan tuh, belum apakah ada outlook ya. Tapi kalau ingin lihat faktanya atau realitasnya dari berbagai kebijakan polisi atau misalnya katakanlah kondisi makroekonomi, lihatnya nanti setelah rilis laporan kuartal pertama, baru kita cek, oh sekarang sektor yang diuntungkan adalah ini. Kemungkinan setahun ke depan adalah ini. Sama dengan halnya batu bara tahun kemarin kan udah terdeteksi di awal tahun sebenarnya. Kenaikannya itu udah terdeteksi. Kenapa? Ada perang Ukraina Rusia lah, atau misalnya ada kesulitan pasokan batu bara dan seterusnya. Kemudian misalkan Consumer Good tahun kemarin agak tertekan. Kenapa? Karena kan pasokan gandum dari Ukraina itu lumayan terhambat sehingga harga bahan baku mie instan itu menjadi mahal dan seterusnya. Jadi teman-teman tidak bisa mengabaikan itu kalau menjadi investor saham atau trader saham, karena sentimen itu jauh lebih cepat berimbas kepada pasar saham ketimbang realita di lapangan. Jadi istilahnya kondisi makro itu lebih cepat direspon pasar modal ketimbang pasar real. Seperti itu. Jadi ya harus diakui seperti itu Pak. Kalau bagi saya, jadi saya simpulkan pertama pastikan halo,
kedua mulai dengan modal terjangkau, ketiga habiskan modal itu untuk pelajari fitur transaksi, kemudian keempat Fatama, pelajari ya analisis fundamental, teknikal, dan money management, terakhir selalu upgrade dan update informasi dan perkembangan terbaru dari pasar modal. Seperti itu. Ya, ini tips yang komplit sekali nih ini ya. Jadi mulai dari halalnya dulu, karena kita bicara saham syariah, Basic. yaitu jadi patokan utama. Kalau yang konvensional biasa kita bicaranya 2L aja, legal dan logis. Legal logis. Saya Bang Amsi punya singkatan ini, halo gitu. Saya juga halo. tahu nih. Halal, legal, logis. Gitu. Logis. Jadi katakan halo dulu, halo. Terus kemudian tadi ada mulai dari modal yang terjangkau, tentu ini ya kita memulai dari resiko yang bisa kita kita toleransi lah, tolerable risk terhadap kemampuan finansial kita ya. Kemudian tadi ada memahami fitur, belajar fitur, karena ini juga jadi penting. STMJ ya ini ya. Store tarik membeli jual gitu nih ya. Jadi ini mesti dipahami dengan baik. Kemudian ada Fatama, ini juga jadi fundamental yang bisa mengurangi risk. Tadi Bang Aksi udah menyampaikan kepada kita yang mengacu-acu bahwa investasi ini risikonya lumayan. Jadi harus dimodali dengan pengetahuan yang cukup, skill yang cukup tentang tadi Fatama tadi, fundamental analysis dan technical analysis, serta terakhir yang paling utama yang sangat terkait dengan diri kita adalah money management. Karena setiap orang tentu kemampuan money-nya beda-beda. Gitu. Dan ini harus disesuaikan ya konsep ini. Kemudian ada upgrade informasi yang tadi sudah dijelaskan. Tentu ini sangat detail sekali Bang Amsi tadi menjelaskan ya. Ini ada pertanyaan yang masuk, jadi buat teman-teman yang lain yang mau menanyakan silakan ya. Ini kita coba lihat dulu ya pertanyaan yang masuk. Oh, nih, minta review saham buka. Kita nanti dulu ya untuk review saham buka ini ya. Mungkin nanti kalau masih ada waktu kita coba mengenai saham-saham tentunya. Nah, Bang Amsi, ini kan tadi beberapa hal 5, 1, 2, 3, 4, 5 fondasi. Jadi ini dilewati dulu, baru kita berinvestasi, atau kita bisa sambil belajar. Yang tadi mungkin membeli dulu ya setelah kita di tahap 3, ya kita belajar dulu dalam, atau kita cukup dengan hal-hal sederhana dulu, karena kalau untuk melewati 5 tahap ini kan cukup panjang nih. Ada tadi Bang Alfi sendiri bilang bahwa kalau Fatama ini ada bisa 3 kali pertemuan. Nah, kadang-kadang orang yang baru buka rekening tuh sama seperti orang belajar silat gitu. Kadang-kadang tembok pun dihajar gitu. Kayaknya mampu, atau orang yang belajar baru fitness 1 hari nggak bisa lihat kaca. Kalau udah depan kaca langsung dia belaga seperti binaraga gitu, menunjukkan otot-ototnya, padahal baru fitness 1 hari gitu. Nah, tentu ini kan harus ini ya. Nah, ini kira-kira harus dilewati dulu 5 ini, baru kita berinvestasi, atau bisa nggak kita bisa langsung jalan? Karena kadang-kadang kita gatel juga gitu, pengen membuktikan gitu dia. Ini saran Bang Amsi gimana sebaiknya? Oke, makasih Pak Emon. Jadi ilustrasinya sih teman-teman kalau belajar investasi atau trading itu ibarat kita belajar renang katanya. Jadi kalau masih anak kecil itu berenang kan bertahap ya, tidak langsung ke yang dalam gitu. Tapi misalnya yang dangkal dulu, coba-coba udah agak berani, pindah ke yang agak dalam gitu. Kemudian pindah lagi ke yang kalau udah bisa berenang, kemudian lancar berenangnya, sampai juga ke yang dalam. Atau misalnya belajar mobil, Pak. Kita misalnya pertamanya itu hati-hati, kemudian masih belum dapat rush feeling-nya pas oper gigi atau apa, kan juga disarankan. Atau belajar motor juga seperti itu. Jadi yang namanya belajar itu sebenarnya yang membuat matang itu adalah latihannya. Maka kalau misalnya dari awal gitu ya silakan saja menggunakan modal itu untuk investasi atau trading, tapi tentunya sambil belajar. Jadi misalnya kalau modalnya masih kecil, tadi saya bilang kan bisa sampai habis juga nggak masalah. Selama misalnya modal yang habisnya itu tidak membuat kita risau gitu. Katakanlah
Tadi ya, kalau mahasiswa misalnya berapa ratus ribu yang ditoleransinya, kalau saya misalnya berapa ratus ribu juga atau berapa juta yang bisa kita toleransi hilang. Nah itu kan supaya menanamkan bahwa ini ada risikonya. Nah, karena ada risikonya berarti kita harus bisa memanage risiko itu. Jadi bukan harus takut ya, tapi kita sudah paham risikonya seperti itu. Kalau misalnya gini, sekarang kan lagi hype-nya BRIS ya, Pak ya. Nah, BRIS gitu. Tadi juga rame katanya BRIS ARB gimana nih? Kok saya santai aja gitu. Karena yang namanya saham itu pergerakannya ya saham gitu kan. Pak saya sering mengatakan ya singkatannya ya. Saham itu kan singkatan gitu. Selalu antara hijau atau merah gitu. Singkatan gitu. S-nya selalu, A-nya antara, H-nya hijau, A-nya atau R-nya merah gitu. Kalau kita udah dapat filosofi saham itu selalu antara hijau atau merah. Kalau hijau ya juga saham, kalau merah juga saham, kalau atau itu kuning Pak, atau itu jadi stagnan ya, apa namanya, sideways gitu, nggak bergerak kemanapun gitu. Misalnya sahamnya tidur gitu ya. Itu juga risikonya saham seperti itu. Dan kenapa sih Bang ini kan juga pertanyaan berikutnya ada, kenapa sih ini sahamnya bagus tapi harganya nggak naik gitu? Karena kan ini pasar, pastinya selalu benar. Itu pasar singkatannya itu Pak. Pastinya selalu benar gitu. Itu pasar. Jadi market is always right gitu. Kita tidak bisa mendrive pasar supaya sesuai dengan ingin kita. Tapi kita aja yang meresponnya gitu. Kalau sekarang turun ya kenapa sih turun, risau banget gitu, santai aja gitu. Kenapa? Kemarin ketika naik ini saya sayang gini Pak, yang lucunya tuh. Kadang yang teman-teman yang baru itu ngomongin gini. Kenapa sih Mang nggak ngajak sejak 1.200 gitu. Sekarang udah 1.600 kok rame gitu. Terus saya bilang, saya malah beli di 1.000 pas nebus RI. Dan saya share juga di Instagram, saya bilang, saya nebus RI-nya ketika orang-orang bilang, jangan Mang, jangan ditebus, nanti bisa turun ke 900, ke 600. Saya tebus aja gitu. Sekarang kalau misalnya yang saya tebus di 1.000-an, berarti sudah masih untung 60% dong, Pak. Nah, itu cuma sebulan dapat 60%. Kalau yang kita nembus di 1.000 gitu. Tapi banyak orang yang nggak berani beli di 1.000 atau 1.200 karena takut jatuh ke 900. Saya itu menggunakan kaidah fikih dalam belajar trading. Gitu. Uhkum bil zawahir, wala tahkum bis sarair. Lihatlah yang nampak gitu. Yang terlihatan itu ya sekedar naik ya ikut naik gitu. Wala tahkum bis sarair. Jangan menghukumi atau menilai sesuatu yang dibalik itu. Wah nanti akan longsor ke sini. Itu kan belum terjadi. Orang suka memprediksi sesuatu yang belum terjadi dan itu dianggap itu yang terjadi gitu. Padahal faktanya naik ya ikut naik aja gitu. Kalau sekarang turun ya turun juga. Nanti kita pasang trailing stop atau pasang risikonya di berapa. Jadi kalau saya kalau buat pemula gitu ya, silakan aja masuk dengan modal yang ditoleransi risikonya sambil belajar nambah lagi modalnya. Yang penting adalah nambah lagi keberanian dan manajemen risikonya. Itu yang paling penting Pak. Bukan hanya nambah modal, tapi semakin, mohon maaf, semakin sembrono atau semakin seperti bermental gambler gitu ya. Yang penting masuk aja gitu. Tapi kita juga takar risikonya. Kalau saya hilang semua pun nggak masalah kalau di sini. Kenapa? Karena ini tidak akan mengubah atau tidak akan mengganggu uang dapur saya. Seperti itu.